Sobat 1%, krisis populasi. Pada saat ini tengah dialami oleh beberapa negara di dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara besar seperti Cina dan Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan angka kelahiran yang sangat rendah. Selain itu, hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan penanganan dari pemerintah, perubahan pola pikir masyarakat, yang dimana saat ini mulai enggan untuk memiliki anak. Sobat 1%, pada kesempatan kali ini, tim 1% sudah merangkum beberapa negara di dunia yang saat ini telah mengalami krisis populasi. Sobat 1%, negara pertama yang mengalami krisis populasi adalah negara Jepang. Sobat 1%, negara Jepang dalam beberapa tahun belakangan tengah berjuang menangani krisis populasi di negaranya. Fenomena yang juga dikenal dengan sebutan resesi seks ini telah membuat pihak pemerintah Jepang memutar otak dengan sangat keras. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk menaikkan jumlah populasi penduduknya. Hampir di seluruh wilayah Jepang, ada sekitar 1,5 juta orang memilih mengisolasi diri dari masyarakat sekitarnya, menjalani kehidupan yang tertutup, dan sebagian besar terkurung di dalam pagar tembok rumah yang tinggi. Bahkan, beberapa dari mereka hanya keluar untuk membeli bahan makanan, atau hanya untuk kegiatan sesekali. Sementara yang lain, bahkan tidak mau meninggalkan kamar tidur mereka. Kemudian, hal inilah dikatakan yang menjadi penyebab turunnya angka populasi negara Jepang. Di samping itu, memang banyak warga negara Jepang yang enggan untuk memiliki anak. Hal ini dikarenakan biaya hidup yang tinggi, ruang gerak yang menjadi terbatas, hingga kurangnya bantuan pengasuhan anak. Sobat 1%, perlu diketahui, jumlah populasi Jepang terus menurun sejak ledakan ekonomi pada tahun 1980, di mana dengan tingkat kesuburan dan jumlah kelahiran tahunan jatuh ke rekor terendah selama beberapa tahun berturut-turut. Selain dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yang dimana mencapai 1,4 miliar jiwa pada tahun 2022. Namun, dalam 60 tahun belakangan, Cina dikabarkan tengah menghadapi krisis populasi untuk pertama kalinya. Hal ini terjadi karena disebabkan turunnya jumlah angka kelahiran, dan meningkatnya angka kematian. Di sisi lain, hal ini juga menjadi tonggak baru dalam krisis demografi di negeri tirai bambu, yang dimana juga berimplikasi terhadap perlambatan ekonominya. Kebijakan pemerintah Cina memberlakukan program satu anak disebut menjadi salah satu penyebab utama menurunnya populasi di negara tirai bambu. Di sisi lain, banyak wanita di Cina ingin hidup bebas dan lebih memilih fokus pada karir dan pribadi mereka, daripada memilih untuk membangun sebuah keluarga. Sedangkan di sisi lainnya, para pria menghadapi beban yang luar biasa, karena wanita akan menuntut keamanan finansial dari mereka, dan pada akhirnya mereka tidak ingin menikah. Menurut statistik nasional Cina, telah melaporkan bahwa populasi negara tersebut telah menurun menjadi 1,412 miliar di tahun 2022. Dari sebelumnya 1,413 miliar pada tahun 2021. Semakin berkurangnya populasi negara ini, bisa membuat masa depan Cina sebagai raksasa ekonomi dunia dapat terancam. Seperti diketahui, Tiongkok merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah negara Amerika Serikat. Sementara pemerintah Cina bergulat dengan populasi warganya yang sudah semakin menua, negara India bisa saja menyalip dan mengambil alih posisi tersebut. Sobat 1%, Korea Selatan saat ini tengah dihantui oleh resesi seks, atau penurunan jumlah populasi manusia. Hal ini disebabkan karena warga Korea Selatan menolak untuk memiliki keturunan, tidak hanya enggan untuk menikah, warga Korea Selatan yang sudah berumah tangga, juga enggan untuk memiliki keturunan atau hamil. Selain itu, budaya kerja yang tinggi, juga sangat mempengaruhi kaum muda negara ini untuk berkencan. Pada saat akhir pekan, mereka lebih memilih untuk istirahat daripada berkencan. Perlu diketahui, dalam sepekan, jam kerja di Korea Selatan bisa mencapai 68 jam. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah Korea Selatan telah memangkas jam kerja tersebut menjadi 52 jam. Hal ini bertujuan supaya warga Korea Selatan mempunyai waktu untuk kehidupan pribadinya.
Namun, sepertinya hal tersebut juga tidak berdampak apapun bagi warga Korea Selatan. Mereka tetap saja enggan untuk sekedar berkencan di akhir pekan. Tidak hanya negara di Asia yang mengalami krisis populasi, beberapa negara barat, seperti Italia, juga menghadapi permasalahan populasi yang sangat berat. Bahkan beberapa daerah di Italia memutuskan untuk menawarkan hadiah yang sangat menarik bagi para pendatang yang mau datang dan tinggal di wilayahnya. Salah satunya adalah kota kecil bernama Candela. Candela menawarkan uang sebanyak 800 euro, atau sekitar 12,9 juta rupiah, untuk yang lajang 1.300 euro, atau sekitar 21 juta rupiah, dan untuk yang berpasangan 2.000 euro, atau sekitar 32,3 juta rupiah per keluarga. Adapun syarat untuk mendapatkan dana tersebut adalah, kamu harus menyewa properti di Candela, dan menjadikannya sebagai tempat tinggal utama kamu. Namun, selain itu, pendatang juga harus memiliki penghasilan setidaknya 7.500 euro, atau sekitar 121,3 juta rupiah per tahun. Selain negara Italia, negara Yunani juga merupakan negara Eropa yang harus menghadapi permasalahan populasi yang cukup serius. Negara Yunani sudah mengalami penurunan populasi semenjak 2015 dan diprediksi akan terus berlanjut. Jumlah populasi negara Yunani menurun dari yang sebelumnya 11,23 juta menjadi 10,42 juta, yang terjadi hanya dalam kurun waktu 15 tahun. Ketidakstabilan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan banyak pengangguran perempuan disebut menjadi beberapa faktor penyebab menurunnya populasi di negara Yunani. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dari beberapa daerah di Yunani menawarkan insentif atau hadiah bagi para pendatang yang mau menetap di daerah negara Yunani. Misalnya saja, sebuah gereja ortodoks yang berada di Pulau Antikitra akan memberikan sebidang tanah dan uang sekitar 500 euro, atau sekitar 8,1 juta rupiah per bulan selama 3 tahun bagi para pendatang yang mau tinggal dan menetap di sana. Sobat 1%, mungkin kalian baru mendengar kalau beberapa daerah kecil di Spanyol juga mengalami masalah penurunan populasi. Banyak warga dari daerah ini yang berusia masih muda dan memutuskan untuk merantau dan tinggal di daerah perkotaan. Beberapa daerah, seperti Ponga, yang merupakan sebuah desa kecil di pegunungan utara Spanyol, bahkan sampai menawarkan pasangan muda uang sebesar 3.000 euro, atau sekitar 48,5 juta, bagi siapapun yang mau pindah ke sana selama 5 tahun. Jika selama tinggal di Ponga, dan memiliki anak, pasangan tersebut akan mendapat tambahan 3.000 euro per anak. Sobat 1%, siapa sangka kalau negara Amerika Serikat juga termasuk ke dalam negara yang mengalami krisis populasi. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, bahkan menawarkan sejumlah uang untuk para pekerja yang mau tinggal dan menetap di negaranya. Misalnya saja di negara bagian Oklahoma. Di negara bagian ini, mereka menawarkan hibah hingga 10.000 USD, atau setara dengan 147 juta rupiah, kepada para pekerja jarak jauh untuk dapat tinggal dan bekerja di sana. Selain di negara bagian tersebut, ibu kota Kansas juga menawarkan uang hingga 15.000 USD, atau setara dengan 221,3 juta, kepada para pendatang baru yang mau tinggal dan dipekerjakan di wilayahnya. Adapun syarat untuk mendapatkan uang tersebut adalah, para pelamar harus bisa membuktikan bahwa mereka sudah menyewa atau membeli properti di kota tersebut, dan sekaligus menjadikannya sebagai tempat tinggal utama. Sobat 1%, itulah beberapa negara yang saat ini tengah mengalami krisis populasi, dan terima kasih sudah menonton videonya.